Proses produksi seperti yang telah dijelaskan pada bab pertama, di mana proses produksi yang dibahas di dalam buku ini adalah kombinasi antara pencatatan metode harga pokok periodikal untuk pelaporan keuangan dengan metode harga pokok perpetual untuk mengetahui kuantitas mutasi bahan baku, bahan pembantu, dan barang jadi. Sedangkan metode perhitungan harga pokok menggunakan kombinasi antara metode perpetual, the moving average atau rata-rata bergerak, untuk bahan baku, dan bahan pembantu. Metode harga pokok taksiran untuk barang dalam proses yang belum diselesaikan dalam satu proses produksi, serta metode harga pokok standar untuk menentukan harga pokok barang jadi. Berikut ini diberikan beberapa contoh kasus yang berhubungan dengan proses produksi mulai dari pemakaian bahan baku, pengalokasian biaya upah langsung, dan pencatatan barang dalam proses bahkan sampai dengan pelaporan akhir harga pokok produksi. Pemakaian bahan baku. Proses pemakaian bahan baku dicatat setiap hari sesuai dengan jumlah kuantitas bahan baku yang digunakan melalui adjust inventory yang ada di modul inventory. Buka menu inventory, klik pilihan adjust inventory, lalu Anda isikan transaksi pemakaian barang. Misalkan, pada tanggal 12 Januari tahun 2010, Anda memakai barang untuk produksi. Isikan keterangan di bagian memo. Di bagian item number, Anda tinggal pilih kode bahan yang akan Anda gunakan. Di quantity, isikan minus sebanyak kuantitas yang Anda pakai. Kalau Anda hafal, Anda juga bisa mengetik kode barangnya. Unit cost secara otomatis MYOB akan mengambil harga pokok rata-rata dari barang tersebut atas transaksi pembelian sebelumnya. Kuantiti yang diminus di sini akan mengurangi kuantitas barang dan akan mengurangi nilai persediaan yang ada di neraca, berarti persediaan akan berada di sebelah kredit. Sementara di bagian account, Anda tinggal pilih akun biaya bahan baku yang berhubungan dengan pemakaian barang tersebut. Sebagai contoh, kita pilih adalah biaya bahan baku A. Anda bisa melakukan copy dan Anda bisa paste yang ada di bawahnya atau Ctrl V di keyboard Anda. Dari transaksi ini, kita bisa menekan kombinasi tombol Ctrl R untuk mengetahui efek jurnal atas pemakaian bahan tersebut, yaitu biaya bahan baku akan didebit dan persediaan bahan baku akan dikredit. Klik tombol OK, lalu klik record untuk mencatat transaksi pemakaian tersebut. Jika jenis bahan baku dikelompokkan dalam berbagai akun di biaya produksi, maka di setiap pemakaian kelompok bahan bisa dibedakan dengan memilih biaya bahan baku A, biaya bahan baku B, dan biaya bahan baku C. Biaya bahan baku tidak hanya berasal dari pemakaian bahan baku yang dibeli saja, tetapi bisa juga berasal dari biaya-biaya yang lain yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan pembelian bahan baku tersebut. Jika menggunakan metode perpetual murni, biaya-biaya yang terkait dengan pembelian barang akan dialokasikan ke harga pokok per unit barang tersebut. Tetapi, jika suatu biaya sulit dialokasikan ke harga pokok barang dikarenakan suatu hal, kita bisa menggunakan metode pencatatan secara periodikal. Jadi, biaya yang timbul karena transaksi pembelian dicatat ke akun terpisah sesuai dengan nama biayanya. Sebagai contoh, biaya pembelian seperti biaya angkut pembelian, biaya asuransi pembelian, biaya impor pembelian, dan biaya-biaya yang lain yang terkait dengan pembelian bahan baku. Untuk mencatat biaya tersebut, kita bisa melakukannya melalui modul account, lalu pilih yang namanya record journal entry, dan kita tinggal isikan tanggal transaksi tersebut, misalkan 5 Januari tahun 2010, dan kita ketikkan keterangan yang akan digunakan sebagai keterangan di buku besar nantinya. Account, Anda tinggal ketikkan kode akun biaya, misalkan ada biaya import bahan baku sebesar 11 juta, terus utang PPh, utangnya sebesar 11 juta karena kita akan membayar kepada biaya cukai.
Biaya angkut pembelian bahan contohnya sebesar 3 juta. Dan pada utang lancar lain sebesar 3 juta rupiah. Biaya pembelian bahan baku dicatat secara periodikal, jadi tidak dialokasikan ke harga pokok barang. Jika kita menginginkan biaya ini dialokasikan ke harga pokok barang, maka kita harus melakukan proses adjust inventory untuk mencatat harga pokok bahan baku maupun bahan pembantu. Klik tombol record. Untuk pemakaian bahan pembantu, bisa digunakan juga caranya yang sama dengan pemakaian bahan baku dari modul inventory. Klik adjust inventory. Isikan tanggal pemakaian bahan pembantu, misalkan tanggalnya ada 13 Januari 2010. Ketikkan keterangan di buku besar nantinya. Anda tinggal ketikkan kode barang yang akan Anda pakai. Anda isikan minus sebanyak kuantiti yang digunakan. Dari sini persediaan bahan pembantu juga akan berkurang. Harga pokok dihitung berdasarkan harga pokok rata-rata dari pembelian sebelumnya. Akun Anda tinggal cari akun biaya bahan pembantu. Umumnya ada di kelompok biaya overhead pabrik. Dari transaksi tersebut kita tekan Ctrl R, akan dibuatkan jurnal biaya bahan pembantu di debit dan persediaan bahan pembantu akan dikredit. Anda bisa melakukan pemakaian bahan pembantu maupun bahan baku ini setiap saat, setiap ada pemakaian laporan pembantu oleh bagian produksi. Atau Anda juga bisa mengumpulkan seluruh pemakaian tersebut dan Anda masukkan per akhir periode atau setiap periodik sekali sesuai dengan yang dibutuhkan. Klik tombol record. Dari transaksi tersebut kita bisa lihat di bagian transaction journal yang berhubungan dengan pemakaian bahan pembantu akan muncul, yaitu biaya bahan pembantu dan biaya bahan baku. Di bagian general juga akan ada alokasi biaya pembelian atas pembelian bahan tersebut.